Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan kajian hadis kita, hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-32. Hadisnya pendek tapi syarahnya panjang. Kita bacakan ya, langsung bacakan hadisnya. Nabi Sa'id ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu an, dari Abi Sa'id bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharra wa la dhira, tidak boleh membahayakan dan membawa bahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Daruqutni, dan dengan musnad, di musnad lainnya juga ada, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya secara mursal. Langsung saja mungkin terkait dengan hadisnya karena syarahnya panjang. Kandungan hadis yang pertama tentang doror, mudarat atau mudarat yang tidak berimplikasi pada hukum. Doror dalam hadis ini dilakukan dengan cara yang tidak pernah ada, kalaupun menyakiti seorang yang memang harus disakiti, ini seperti orang yang melanggar hukum Allah sehingga dia perlu dihukum atas kedudukannya atau berbuat zalim kepada seorang kemudian ditegakkan keadilan, ini tidak termasuk ke dalam kezaliman atau kemudaratan, karena ini adalah implikasi hukum. Dan menghukum orang jahat ini disebabkan kejahatannya termasuk dalam kategori menghilangkan mudarat, karena dalam hal ini terdapat pencegahan terjadinya mudarat dan bencana terhadap satu orang individu atau masyarakat. Kemudian yang kedua, kandungannya adalah tentang keseimbangan Islam, di mana Allah memberikan syariat Islam ini tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang membahayakan. Allah juga tidak melarang untuk sebagaimana itu ya, Allah tidak membebani dengan sesuatu yang membahayakan, sebagaimana Allah juga tidak melarang tentang sesuatu yang membawa manfaat kepada seorang. Maka dalam perintah tersebut akan membawa kemaslahatan pada urusan agama dan dunia manusia, dan pada perkara yang dilarang terdapat kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini adalah keadilan yang terdapat kebaikan dan manfaat, serta dalam keburukan terdapat keburukan dan kerusakan. Maka jelas ini setiap orang berakal ini pasti sudah dan mencermati syariat Allah, maka sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang seimbang, dan Allah tidak melarang suatu kecuali di dalamnya terkandung bahaya, atau baik bagi jasad, kekuatan, atau hal-hal yang merusak dalam membahayakan kesehatan badan atau ruhiyah mereka. Kemudian kandungan yang ketiga, termasuk diantara menolak kemudaratan dalam Islam adalah menghilangkan kesempitan pada mukallaf atau adanya keringanan ketika menghadapi kesulitan di luar kebiasaan. Nah, ini adalah salah satu menghilangkan kemudaratan. Inilah agama Islam yang kemudian lurus dan mudah itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Contohnya apa itu? Contoh menghilangkan kesempitan adalah misalnya tayamum bagi orang yang sakit dan yang kesulitan mendapatkan air. Kemudian ini boleh tayamum jika tidak mendapatkan air, atau yang sakit gitu ya.
Kemudian berbuka puasa bagi musafir dan orang yang tertimpa sakit itu boleh tidak berpuasa. Kemudian misalnya ketika orang yang ihram mengerjakan perbuatan yang dilarang, jika ia berpegang teguh dengannya menyebabkan mudarat bagi dirinya. Kemudian misalnya orang yang ihram melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan jika tidak melakukannya maka akan menyebabkan kemudaratan bagi dirinya. Ini termasuk keringanan. Kemudian menunggu orang yang memiliki hutang sampai orang tersebut lapang. Kemudian tidak ada, misalnya ada orang yang bernazar melaksanakan haji dengan berjalan kaki, maka tidak diwajibkan. Sebagaimana kasus ada orang dulu zaman sahabat Nabi, ada yang bernazar akan berjalan kaki, kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah SAW memberi fatwa untuk berjalan dan naik kendaraan, itu tidak sepenuhnya berjalan kaki. Dan ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini terkait dengan nazarnya. Maka kalau pendapat Imam Ahmad ini, dia tidak wajib berjalan, tetapi dia naik kendaraan dalam kondisi apapun. Kemudian pendapat Imam Malik, dia tidak boleh naik kendaraan, jika naik maka dia wajib mengqadha hajinya. Kemudian pendapat yang masyhur adalah dia wajib untuk berjalan menurut kekuatannya. Jika dia tidak mampu berjalan lantas dia naik, maka tidak ada sanksi apapun. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu rincian hukumnya ya. Tapi ada fatwa kata Rasulullah berjalan dan naiklah, jadi boleh berjalan dan naik kendaraan. Kemudian mudarat atau bahaya yang jelas ini biasanya terbagi dalam dua hal ya. Yang pertama, ada kalanya seorang tasarrufat ini tidak ada tujuan di dalamnya selain membuat bahaya kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, tasarrufat mukallaf ini memiliki tujuan yang benar dan disyariatkan, tapi mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain. Yang pertama, contoh memang tujuannya sudah tidak benar ya, tujuannya sudah menimbulkan kemudaratan. Misalnya dan ini dilarang untuk membuat mudarat dengan tujuan selain membuat kemudaratan itu. Misalnya mudarat dalam jual beli ini ada beberapa bentuk, diantaranya misalnya seorang membutuhkan suatu barang, dia tidak punya uang, kemudian menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih, itu tidak boleh. Kemudian ini yang sering terjadi itu ya, misalnya menjual barang yang sedang dia kredit itu ya. Jadi seorang membeli barang secara kredit, motor biasanya kalau sekarang ya, kemudian menjualnya dengan harga murah. Nah, ini tidak boleh. Jual beli terjadi misalnya karena orang membutuhkan uang kontan, tapi dia tidak ada orang yang kemudian meminjaminya, maka dia membeli barang dengan cara kredit sampai waktu tertentu dengan tujuan supaya dia bisa menjualnya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Jika menjualnya ini kepada selain penjual yang pertama, dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan dia khawatir hal ini akan terjadi karena terpaksa. Kemudian menjualnya itu karena terpaksa. Dan jika menjualnya kepada penjual yang pertama, maka ada pendapat para ulama kepada yang mengkredit itu ya, kepada yang mengkreditkan, maka para ulama berpendapat tentang kebatilan dan keharaman jual beli tersebut. Mereka menetapkan jual beli ini sebagai wasilah yang mengantarkan kepada riba.
Kemudian tapi ada pendapat Imam Syafi'i, jika dalam akad tersebut terdapat tujuan akal-akalan agar dapat mengambil riba, namun jika akad itu tidak dimaksudkan demikian, hal ini dianggap sah karena jual ini telah sempurna akadnya. Manusia tidak boleh dituduh berniat buruk dalam perbuatan mereka, hanya Allah yang menghisap niat-niat mereka. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi tapi sebaiknya dihindari gitu ya, menjual. Kemudian misalnya ada contoh lagi, jika seorang pembeli tidak mampu melakukan tawar-menawar sehingga dia membeli dengan kerugian yang banyak, maka hal ini tidak diperbolehkan bagi para pedagang. Misalnya berjual beli gitu ya, kemudian tidak tahu, kemudian harganya tinggi, beli dengan harga tinggi, dia belum tawar-menawar. Ini ada berapa, langsung beli ya, dan ternyata harga yang dia berikan itu terlalu mahal. Ini adalah tipuan yang dilakukan oleh penjual. Imam Ahmad berpendapat ini adalah dengan harga yang tinggi ini tersebut, misalnya 1 dirham gitu ya, dijual menjadi 5 dirham, ini tidak boleh. Bahkan menurut mazhab Imam Malik, apabila penipuan ini melebihi sepertiga dari nilai harganya, maka pembeli boleh membatalkan jual belinya. Kemudian bentuk yang lain, misalnya kalau tadi di perdagangan, contoh yang lain misalnya di wasiat. Ini wasiat ini juga tidak boleh gitu ya. Jadi wasiat itu maksimal kan sepertiga. Di sini disampaikan di kitab Al-Wafi, yang pertama mengkhususkan sebagian ahli waris dengan tambahan dari bagian yang semestinya dia terima, sehingga memudaratkan ahli waris yang lain. Ini tidak boleh karena ilmu waris itu sudah ada dalam syariat dan sudah ada pembagiannya. Kemudian yang kedua, memberikan wasiat kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabatannya sehingga mengurangi jatah ahli waris. Oleh karena itu syariat melarangnya jika wasiat itu melebihi sepertiga, baik itu bermaksud memudaratkan ahli waris ataupun tidak, kecuali jika para ahli waris setuju. Ini kemarin juga ada kasus, ada berapa seorang yang meninggal tidak memiliki istri dan anak, kemudian dia memberikan semua hartanya atau mewasiatkan semua hartanya, padahal ini ada hak ahli waris. Ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Bahkan kemudian ini, kalau ini di sini disampaikan kecuali jika ahli warisnya mengizinkan. Jadi boleh memberikan wasiat itu kurang dari sepertiga dari harta warisnya, dari harta yang diwariskan. Lebih dari sepertiga itu ada beberapa ulama yang mengharuskan untuk dikembalikan, dan sepertiganya lah yang kemudian diwasiatkan dan 2/3-nya dibagikan. Kemudian mudarat yang lain, misalnya seorang suami menalak istrinya, kemudian ketika selesai masa iddahnya dia kembali lagi gitu ya, dengan maksud agar istrinya tidak bisa menikah. Ini juga tidak boleh, termasuk kemudaratan yang di dalam pernikahan. Begitu juga ila itu, dalam ila itu menganggap istri bersumpah untuk tidak mendekati istrinya atau tidak menggauli istri. Maka ini jika sudah berjalan tidak menggauli sebelum dia menggauli sebelum lewat 4 bulan dari sumpahnya, maka hal ini adalah rujuk dan dia wajib bertobat dan membayar kafarat atas sumpahnya tadi. Namun jika melewati 4 bulan dan dia masih tetap tidak menggauli istrinya dan menolak ketika diminta, maka berlaku baginya ini adalah ada beberapa pendapat para ulama
berselisih pendapat gitu ya. Ada yang kemudian disidangkan di hakim dan diperintahkan untuk kembali atau tolak. Jika dia tidak mau mentalak, maka diputuskan dengan talak roj'i ya, yang boleh rujuk kembali gitu ya. Ini contoh dalam kemudaratan dalam pernikahan. Kemudaratan juga dalam menyusui ya. Ini juga perlu dilarang gitu ya. Jika seorang istri dilarang oleh suami untuk menyusui anaknya dengan tujuan agar sang suami dapat menikmati kesenangan dengan sang istri, maka hal ini diperbolehkan. Namun jika tujuan larangan ini adalah untuk membuatnya sedih dan berduka, maka perbuatan ini dilarang dan termasuk dosa. Hal ini dilakukan jika anak itu dimungkinkan untuk ada orang lain yang menyusui. Namun jika tidak mungkin, maka sang bayi itu tidak mau menyusu kepada orang yang menyusui, maka melarang istri untuk menyusui ini tetap dilarang secara mutlak karena di dalamnya terdapat kemudaratan bagi si bayi. Kemudian kalau tadi bentuk yang pertama yaitu tujuannya sudah mudarat gitu ya, sudah menghasilkan mudarat, itu tidak boleh. Kemudaratan dengan tujuan untuk menghasilkan mudarat itu tidak boleh. Kalau yang kedua ini sebenarnya tujuannya benar dan disyariatkan, tapi dia bersikap berlebih-lebihan sehingga memudaratkan pada pihak lainnya. Ini bentuk yang kedua. Contohnya menggunakan hak milik. Ada dua jenis nih. Yang pertama, mempergunakan di luar kebiasaan dan di luar batas normal. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan jika dia tetap melakukannya dan membahayakan pihak lainnya, maka dia wajib membayar ganti rugi. Misalnya dia menyalakan api di tanahnya, kemudian menyebabkan membakar barang milik orang lain di dekatnya, maka dia harus kemudian membayar ganti rugi terhadap kebakaran yang ditimbulkan karenanya. Kemudian bentuk yang kedua, menggunakan hak milik dalam batas wajar. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan di antara ahli fikih. Misalnya ya, menggali sumur di dekat sumur tangganya. Jadi tetangganya punya sumur, kemudian dia menggali sumur yang mengakibatkan sumur tangganya itu susut atau habis. Hal ini merugikan orang lain. Kemudian ini tidak diperkenankan gitu ya. Imam Malik dan Imam Ahmad melarangnya. Namun ada juga pendapat yang membolehkannya. Kemudian membuat jendela, mendirikan bangunan yang tinggi. Jika seorang membuat jendela yang membuatnya dapat melihat ke ruangan dalam rumah tetangganya, nah ini membuat bangunan melebihi tingginya rumah tetangganya sehingga bisa menghalangi sinar matahari, maka hal tersebut dilarang, khususnya setelah nyata bagi hakim bahwa dia meninggikan ini tujuannya untuk berbuat buruk dan merusak, itu walaupun di rumahnya ya. Tapi kalau tidak ada tujuan buruk dan merusak ini, maka harus meminta izin kepada tetangganya. Kalau ini terbukti niatnya sudah buruk gitu, misalnya untuk melihat rumah tetangganya, dalam rumah tangganya, maka ini tidak diperbolehkan walaupun itu di rumahnya sendiri. Tapi kalau tidak ada tujuan yang buruk gitu ya, meninggikan saja misalnya karena dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan ruangan, maka boleh dengan seizin tetangganya. Bentuk berikutnya misalnya barang miliknya membuat mudarat bagi tetangga jika digerakkan atau diketuk atau diperlakukan lain. Ini menurut pendapat Imam Malik tidak boleh gitu ya, meletakkan barang baunya sampai ke tetangga.
Tapi menurut pendapat Syafi'iyah boleh asal tidak membuat mudarat dengan kepemilikan orang lain. Maka ketika itu menimbulkan mudarat pada orang lain itu dilarang. Kemudian menghilangkan suatu mudarat dengan ganti rugi jika yang dikatakan adalah sesuatu yang dapat diganti. Misalnya jika dia mempunyai hak pada hak milik orang lain. Misalnya dia punya kamar karena waris misalnya. Kamar di dalamnya ada di dalam rumah orang lain, maka sebaiknya kemudian untuk menghilangkannya dengan mengambil ganti rugi. Itu beberapa bentuk dari bentuk yang kedua. Kemudian tentang ini ya, menggunakan hak miliknya tapi kemudian mengganggu orang lain. Bentuk yang kedua, melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya dan halangan itu menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ada beberapa hal, misalnya menghalangi tetangga menggunakan miliknya, punya tembok yang hampir roboh, dia rapuh, tidak kuat menahan beban, maka dia boleh melarang tetangganya meletakkan kayu pada dindingnya tersebut meskipun tidak membawa mudarat padanya. Kemudian itu ya, misalnya temboknya sudah hampir roboh, jangan diletakkan kayu di atasnya, nanti bisa menimbulkan mudarat. Maka dia boleh melarang untuk meletakkan di pagarnya. Kemudian misalnya menahan air, ini ada menahan air yang mengalir ya, di rumahnya, di kebunnya, kemudian melebihi kalau di Indonesia melimpah airnya jadi hampir tidak masalah ya. Tapi ini bahkan kadang air mengalir itu menjadi masalah. Tapi ini di sana jika itu mengalir di Arab sana gitu ya, mengalir ke tetangganya itu karena untuk sehingga menghalangi air sehingga tidak mengairi rembutan, maka ini juga termasuk tidak diperkenankan. Kemudian kandungan berikutnya bahwa hadis ini adalah seperempat fikih, kata ulama, kata ulama madzhab Syafi'i. Fikih itu kaidah fikih itu ada 4. Yang pertama, al-yakinu la yuzallu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihalangkan dengan keraguan. Kemudian kaidah yang kedua, la yang sorifu hatta yasma'a sautan au yajidu rihan, tidak usah berpaling sampai engkau mendengar suara atau ini kaidahnya ya, kaidahnya tadi ya, dalilnya dari itu tadi tidak kaidah yang pertama, tidak merubah suatu yang tidak bisa dihilangkan dengan keyakinan, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesukaran itu membawa pada kemudahan. Kemudian kaidah yang ketiga, ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian kaidah yang keempat, al-adatul muhakamun, adat itu bisa menjadi landasan. Kemudian dari dari kaidah yang ketiga, ad-dararu yuzalu, itu diturunkan beberapa kaidah. Kaidah yang turunan yang pertama adalah dilarang berbuat mudarat dan membalas mudarat dengan mudarat yang sama, la darara wa la dirara, tidak boleh membuat mudarat dan membalas mudarat dengan perbuatan yang sama. Kemudian kedua, bahaya itu harus ditolak semampu mungkin, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudian yang berikutnya, ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang semisal. Kaidah yang keempat, mudarat yang lebih besar dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Kemudian kaidah yang kelima, kaidah turunan yang kelima, memilih mudarat yang khusus dan menolak mudarat yang umum. Kemudian berikutnya,
mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan. Kemudian kaidah turunan yang berikutnya, apabila terjadi pertentangan antara larangan dan tuntutan, maka diutamakan adalah larangan, mendahulukan larangan dulu. Kemudian kaidah yang ke-8, mudarat bukan suatu yang terdahulu. Nah, ini 8 kaidah turunan asar. Inti dari hadis ini adalah kemudian seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menimbulkan mudarat atau mendatangkan mudarat bagi dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah satu hal yang kemudian perlu dijamkan oleh setiap muslim, ya, tidak boleh membahayakan dan membawa bahaya. Demikian mungkin hadis ke-32. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.